Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Zen? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama Ulfa dan Koko tertampan di hati Saman tentunya. Kali ini Ulfa yang buka acara podcastnya dong. Wih, bareng Ulfa kali ini. Wah, Koko udah gak sabar nih. Apalagi Zen pasti juga udah gak sabar nih nunggu BTA kita minggu ini. By the way, bagi tahu dong BTA kita kali ini Ulfa. Koko kepo ya. Oke deh, langsung aja kita sambut editor video yang keren abis nih Ko, Tommy. Yuhuu. Yuhu, ul Bang Dape, mantap. Thank you banget lo udah ngundang aku jadi bintang tamu Asep. Jangan lupa juga cek flashback ke episode sebelum-sebelumnya ya, itu nggak kalah keren. Tapi memang yang paling keren kayaknya yang cuma ada akunya deh. Halo Tommy, apa kabar Tom? Aku sehat, alhamdulillah. Baru bisa main kemari karena kemarin Tommy sempat liburan seru ya Tom bareng teman-teman Crown. Hehe. Kemarin aku ke Bali, Mabaril sama teman-teman Crown Squad, itu asik banget sumpah, seru, dan mungkin bakal aku bikinin ceritanya nanti terpisah, nggak di sini soalnya durasi ya, nggak bakal muat kalau dimasukin ke sini. Siapa sih yang nggak kenal Tommy? Tommy ini editor video keren abis loh guys. Dan juga dia udah menangin apa sih Tom namanya? Rencana kreatif ya? Ih keren banget. Kalau boleh tahu, itu kemarin menang event apaan sih Tom? Ada 2 menangnya. Yang pertama tuh tahun lalu movie trailer itu edit video. Terus yang keduanya tahun ini nih kemarin dapat mic test challenge, itu suruh ngomong gitulah. Nanti naskahnya udah dikasihin, terus challenge-nya di TikTok. Kalau yang sebelumnya kan di IG yang tahun lalu. Nah sekarang di TikTok yang ngadain Avakin Live Asia, terus si Hilin sama Avakin Live Filipina. Tentunya perjuangan Tommy dapatin rencana gak semudah itu kan Zen. Pasti ada usaha-usaha yang harus ditempuh. Nah Tom, langsung aja ya, karena Bang Dev udah gak sabar bahas. Jadi Bang Dev mau nanya nih, di dalam editan video pasti tentunya ada karakteristik pengambilan sudut terbaik kan Tom? Bisa dong kasih tips supaya bagus, gimana cara pengambilannya? Nah kalau soal teknik sih aneh nggak ambil pusing sebenarnya ya, karena nggak terlalu ngerti juga, soalnya basicnya bukan editor, bukan editing sebenarnya. Kalau menurut aneh tiap editor punya cara sama ciri khasnya masing-masing ya. Dan kalau aneh yang penting itu harus masuk akal dulu dia tuh. Kayak misalnya ya, arah sumber cahaya nih dari kanan atas kan, kanan atas, matahari di kanan atas, berarti bayangannya muncul di kiri bawah ya kan. Ada tuh editor suka ngeliat ya, mataharinya di kanan atas, bayangannya ada di kanan bawah, lah dia mantul. Bingung jadi bayangannya mantul gitu, kayak gimana ya, greget. Pengen komen cuman ya udahlah ya, mungkin gayanya dia sendiri tuh, bisa jadi tuh jadi ciri khasnya dia tuh kalau dia bayangannya bisa mantul begitu. Jadi kemarin Mimin Asep ada open question nih Tom. Ini ada pertanyaan dari Kak Rose Entertainment. Minta tips gimana sih cara edit buka pintu di video. Nah gimana nih Tom? Kasih tutorial dong. Nah kalau ini banyak modenya ya, mode macem-macem gitu ya. Ntar deh coba nih aneh contohin pakai KineMaster ya. Gak apa-apa deh, khusus buat Kak Ros nih tutornya dibikinin, khusus Asep juga nih penonton Zen. Cekedot. Terus Bang Dev mau nanya nih Tom, untuk aplikasi yang Tommy gunain sendiri nih, resolusi kadang-kadang di setiap aplikasi kan beda-beda. Nah buat pemula yang baru terjun di dunia pereditan kayak Bang Dev nih, apakah semakin tinggi resolusi akan buat kualitas semakin baik? Karena kalau Bang Dev pribadi, nanti nih resolusi udah paling tinggi pas di-upload blur. Apa ada aplikasi tambahan atau gimana pas edit atau upload? Gadget abah-abah sampai yang wow juga kalau ngepost tuh resolusinya pasti bakalan drop, bakalan turun, tapi emang gak jauh-jauh banget turunnya harusnya, makanya pakai resolusi yang paling tinggi supaya turunnya masih kelihatan enak gitu. Kalau kita pakainya yang berapa ya, yang 360 gitu, dia turun lagi pas lagi di post ya, tambah renyek, tambah jelek. Misalnya handphone kentang kayak punya aneh begini, dipaksain yang resolusinya super mahadewa tingginya, udah handphonenya ntar bakalan ngehang,
malahan hasilnya juga tetap renyek-renyek juga, jadi kotak-kotak pixelnya, walaupun jadinya HD gitu tapi kotak-kotak. Pernah nggak tuh ada yang kayak begitu? Berarti senasib kita. Ini lupa bagian-bagian pertanyaan aja kali ya dari Alfazen. Jadi ada pertanyaan lagi nih Tom dari KS Alpha Celeb. Nih minta tips gimana sih caranya biar nggak geradakan pas kita lagi take video di green screen. Geradakan itu semacam berantakan gitu loh. Gimana nih Tom? Oh iya, mungkin gini maksudnya. Itu pas lagi di chroma key masih ada suka nyisa gitu, pinggirannya ada ijo-ijonya. Nah, itu biasanya gara-gara pas ngambil objek atau footage-nya tuh yang pertama, yang latarnya ijonya itu nggak HD. Terus nggak di zoom, harusnya di zoom aja objeknya yang dari Avakin. Pas lagi mau ngambil di zoom gitu, orangnya digedein gitu. Terus hindarin bajunya, objeknya atau sepatu atau apa aja lah yang warnanya hijau. Jadi kalau mau green screen jangan pakai warna hijau juga, ntar ikut hilang gitu. Atau yang warnanya nyerupain hijau, kayak misalnya kuning, biru ke hijauan tuh ada biru-biru lumut gitu. Nah itu juga bakalan ikut hilang ntar gitu. Kalau udah duaan tuh didapetin pasti jadinya lumayan bagus. Terus tinggal tambahin setting-setting dikit tuh gitu, ntar pasti jadinya mantap. Lanjut Tom, kalau Bang Dev boleh tahu, apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita lagi edit video biar hasil editan kita memuaskan? Iya, sebenarnya selain hal yang tadi kita bahas tuh, yang soal masuk akal ya, hal-hal yang masuk akal dalam video, yang bikin menarik itu juga kontennya harus relate sama dunia nyata. Jadi nyambung gitu, kayak ada oh ini gue juga ngalamin kayak gini nih. Nah itu kan pasti menarik, walaupun ngeditnya juga masih standar ya, masih biasa aja, masih basic gitu. Nah bakal jadi bagus aja dan bakal jadi ada aja penontonnya, soalnya dia ceritanya itu kayak pengalaman si penontonnya gitu. Nah pasti jadi lebih banyak penontonnya tuh kalau yang kayak begitu, lebih menarik buat ditonton. Terus kalau buat yang short video itu, kalau bisa mau dia dance, movie atau macam-macam atau kompilasi gitu. Nah itu jangan banyak pengulangan adegan. Nih udah adegan yang begini, ntar diulang lagi. Kalau 2 kali masih dimaklumin ya. Ini 3 kali, 4 kali begitu lagi. Wow, kayak film India. Puyeng jadinya nontonnya, jadi bosen juga gitu. Buset, begini lagi gitu. Harusnya nggak apa-apa di satu tempat gerakannya masih sama, tapi angle-nya beda-beda. Nah itu deh udah beda tuh sensasinya, nggak bakal jadi bosen orang ngelihatnya gitu. Masih dari Avazen, dari Leo AVK mau nanya nih, berapa lama sih kalau ngedit video? Bisa sampai berhari-hari nggak? Aneh sih nggak nentu ya. Itu bisa sehari, bisa 2 hari. Kalau event nih biasanya aneh seharian itu ngejar ya, paling malam gitu. Kalau malam misalnya dari jam 10 gitu bisa sampai jam 2 gitu. Tapi udah kelar seharian doang gitu kalau event. Buat ngeditnya doang ya, ini footage-nya udah diambilin sebelum-sebelumnya gitu. Cuman editnya tuh pas terakhir gitu biasanya. Karena kalau udah di ujung-ujung biasanya kayak otak tuh ngalir gitu. Kalau buat ngeditnya mah bentar. Tom, terus apa aja yang memotivasi dan siapa aja sih support system seorang Tommy sampai bisa di titik sekarang ini? Motivasi itu jadi awalnya itu karena aku pernah jadi korban bully pas awal-awal comeback ke Avakin ya. Kena bully dan dia itu ngebulinya Indonesia, kesannya player Indonesia tuh gimana gitu, buruk banget. Jadi aku pengen bukti ini bahwa player Indonesia itu nggak seburuk itu, makanya aku berubahlah jadi Tommy yang seperti ini dengan baju merah putihnya gitu untuk mengibarkan bendera sang saka kita di seantero Pravakinan. Nah kalau buat support system itu udah no debat ya guys ya. Please welcome Ola Mandajen, itu udah the best of the best lah mereka tuh bagi aku ya. Nggak ada duanya sumpah. Banyak lah pokoknya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu ya, termasuk My Tinkerbell, Vania. Ini bisa nggak di-cut aja ya part ini nih. Pasti dia bahagia banget. Bahaya ini kalau di-post. Kalau tutorial edit video biasanya Tommy belajar dari mana? Dari YouTube? Apa dari sekitar dari editor-editor yang Tommy kenal mungkin? Bisa dong bagi link apa referensi YouTube-nya gitu. Masuknya dari IG aku aja @GAMINGTOMIE, Gaming Tomie, biasa tulisannya Gaming Tomie. Itu dari IG nanti ke bio aja, ke bio aku terus ada linknya, itu diklik
langsung nyambung ke YouTube aku. Nah di YouTube soalnya tutorialnya lebih lengkap, dan kalau misalnya tutorial emang nggak ada, kalian bisa request ya mau dibikinin tutorial buat apa gitu. Kasih sedikit masukan dong Tom, aplikasi yang cocok dan tidak rumit untuk pemula. Kali aja kan bisa jadi master kayak Tommy nantinya. Walaupun aku user KineMaster ya, tapi aku lebih ngereferensiinnya untuk pakainya CapCut sih, karena aku juga mulai pakai itu dan lebih gampang masuknya kalau misalnya mulainya dari CapCut gitu. Itu untuk yang video ya, tapi kalau untuk yang foto, aduh banyak banget sih, tapi aku masih rekomen PixArt sih kalau buat yang seru-seruan doang yang gampang buat ngedit. Dan itu PixArt aku sering gunain juga buat support kalau aku ngedit di KineMaster atau CapCut gitu. Kalau buat video berbasis film, biasanya Tommy buat skripnya dulu apa videonya dulu? Kadang kan ada tuh video yang ceritanya sampai ke hati penonton, ada juga yang enggak. Mungkin nggak perlu skrip, oh udah tahu bakalan kayak gini, bakalan ngomong kayak gini. Ya kadang aku bikin yang kayak gitu buat yang durasi pendek, yang di bawah 1 menit ya. Aku biasanya bikinnya kayak gitu, videonya dulu. Terus nanti baru aku kasih skrip, terus ada kurang-kurang aku tag ulang, tag tambahannya gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 3 menit yang emang dia ada ceritanya gitu jelas, supaya ceritanya nyampe, ya aku bikin dulu lah, create dulu skripnya gitu. Di skrip itu kan karena akan menjelaskan dia pakai baju apa, terusnya jamnya itu siang malamnya harus jelas, terus ada benda apa aja di sekitarnya, terus ada siapa aja, terus siapa yang ngomong, terus madepnya kemana, apa yang dia lihat segala macam, itu kan penjelasannya semua ada di skrip gitu. Dan itu harus ada dulu baru bisa di aplikasiin jadi film. Karena film kan kumpulan adegan-adegan kan, adegan-adegan itu kan include dialog-dialog kan, dialog-dialog itu ya dari mana, ya dari skrip itu sendiri. Nah kalau soal ini ya, ceritanya sampai ke penonton ada yang enggak gitu. Nah ini nggak bisa nyalahin kreatornya ya sepenuhnya, ini belum tentu salah kreator sepenuhnya. Jadi ada yang ngeselin juga, kita bikinnya movie trailer kan, terus dia ngarepnya itu bakalan cerita yang bakal ngertiin alurnya gitu. Tuh kadang ngeselin ya, kayak waktu itu aku bikin movie trailer, wah ini ceritanya sih nggak jelas. Ya nggak jelas lah, itu trailer. Kalau jelas berarti udah tamat, orang nggak ada yang nonton lagi yang full movie-nya. Nah Tom, untuk transisi yang cocok dari video satu ke satunya itu berdasarkan film. Biasa yang digunakan di aplikasi yang Tommy pakai itu ada transisi tertentu atau emang sering digunakan para editor video? Nama transisinya apa sih? Kalau tahu Avazen mau coba kan ya. Nah ini nih, kalau untuk transisi aku jarang banget untuk movie ya, pakai yang aneh-aneh. Jadi lebih ke yang transisi yang basic sih, atau nggak pakai transisi sama sekali biasanya aku. Kalau pas perpindahan adegan ya udah langsung prek gitu aja, kan kayak kita nonton film beneran aja kayak gitu. Kalau misalnya emang yang agak didramatisir itu pakai yang kayak fade gitu, yang fade yang kayak pindah transisinya kayak ngilang gitu. Nah adegannya biasa aja tapi transisinya petir-petir aja jediar terus beraspat gitu. Ini jadi orang mau nikmatin alur ceritanya ke distract, teralihkan gitu sama transisinya, jadinya pusing nontonnya, jadi fokusnya harus kemana gitu. Jadi jangan berlebihan maksud aku. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyain, tapi sayang banget berhubung waktunya terbatas. Kita udahin dulu ya podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat Avazen semua. Sebelumnya kasih motivasi dong Tom buat Avazen, biar mereka yang mau terjun di dunia pereditan video bisa semangat gitu. Oh iya Ul, bener Ul. Udah berapa jam coba kita ngobrol dari tadi Ul? Lebay ya. By the way, kita harus berterima kasih Ul sama Cancan nih, editor kita nih, Chandra. Gokil, dia harus ngedit sepanjang ini loh. Belum ada loh di sejarah perpakinan yang bisa ngedit sampai berjam-jam kayak gini. Canda ya, Chan. Pokoknya semangat terus. Tar dulu. Tadi pertanyaannya si Ulfa nih. Ini motivasi buat Avazen, bukannya buat lu, Chan. Jadi sombong amat. Jadi nggak jadi, sorry. Canda Chandra, ayo. Oke, motivasi ya. Motivasi itu sebenarnya datang dari diri sendiri, guys. Jadi aku cuma bisa bilang buat kalian yang suka dan tertarik buat ke dunia editor atau sinematografi, itu kalian harus mulai dari diri sendiri. Just do it. Lakukan itu. Kalian kalau nggak ngelakuin cuman kayak wah ini bagus, admire segala macam, aku pengen kayak gitu, tapi nggak ngelakuin tuh nggak bakal bisa jadi apa-apa, guys. Nggak bakal bisa bergerak, itu sama aja kayak jalan di tempat. Jadi just do it. Itu aja dari Tommy ya, guys. Thank you so much Tommy udah mau hadir di podcast Asep minggu ini. Editor muda keren abis. Tepuk tangan dong.
Thank you so much Asep, thank you so much buat Bang Dape, terus Ul juga sama Chandra dan semua tim yang bantu produksi video ini ya. Thank you so much. Dan juga buat Afazen yang lagi nonton, makasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Stay safe guys, keep smile enjoy. Salam Alfakin. Dan thank you buat Afazen yang udah setia nunggu podcast Asep setiap 2 minggu sekali. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang edit foto atau video, bisa langsung DM Instagram Asep atau tulis di komentar ya. Pertanyaan kalian bakal kami jawab di podcast Asep selanjutnya. Saya Ulfa. Dan saya Dev, mohon pamit dan undur diri. Untuk Afazen, ingat jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye.